Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang limit ketakhinggaan fungsi aljabar. Jadi ini lanjutan dari limit fungsi trigonometri yang kemarin, tapi ini limitnya di ketakhinggaan untuk fungsi aljabar. Nah, teorema dasar limit ketakhinggaan fungsi aljabar itu adalah jika ada limit X mendekati tak hingga 1/X itu nilainya sama dengan 0. Jadi definisinya atau teorema dasarnya, kalau ada limit X mendekati tak hingga 1/X itu nilainya sama dengan 0. Nah, yang perlu kalian ingat di sini nanti itu juga 0 dibagi A. Jadi 0 kalau dibagi dengan sebuah bilangan itu nilainya sama dengan 0. Dan kebalikannya, kalau bilangan dibagi dengan 0 itu nilainya adalah tak terhingga. Jadi nanti kalau dalam soal itu ketemunya hasil penghitungannya itu ketemu 0 dibagi dengan suatu bilangan itu nilainya adalah 0. Tetapi kalau ketemu bilangan dibagi dengan 0 itu nilainya adalah tak terhingga. Jadi ini tak terhingga. Nah, yang pertama yang kita pelajari di sini nanti itu adalah limit di ketakhinggaan fungsi rasional. Jadi fungsi rasional. Nah, untuk menyelesaikan limit di ketakhinggaan fungsi rasional itu adalah dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi dari pembilang atau penyebut. Jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi dari pembilang atau penyebut. Kalau pangkat yang tertinggi itu adalah pembilangnya, berarti ya kita bagi dengan pangkat tertinggi dari pembilang tersebut. Tapi kalau pangkat tertingginya adalah penyebut, berarti ya kita bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi pokoknya dibagi dengan pangkat tertinggi, pangkat yang paling tinggi, entah itu pembilang atau penyebut. Nah, langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati tak terhingga 4X pangkat 5 ditambah dengan 6X kuadrat dikurangi 7 dibagi dengan X pangkat 5 ditambah dengan 7X pangkat 3 ditambah 3. Nilainya sama dengan berapa? Jadi ini fungsinya adalah fungsi rasional. Nah, penyelesaiannya berarti kita lihat dulu pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tinggi di sini X pangkat berapa? Nah, pangkat yang paling tinggi di sini pembilang dan penyebut sama. Pangkat yang paling tinggi itu adalah X pangkat 5. Berarti semuanya ini dibagi dengan X pangkat 5. Nah, sehingga 4X pangkat 5 dibagi X pangkat 5, 6X kuadrat dibagi X pangkat 5, min 7 dibagi X pangkat 5. Penyebutnya juga sama. Dibagi dengan X pangkat 5. Berarti X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 ditambah 7X pangkat 3 dibagi X pangkat 5 ditambah 3 dibagi X pangkat 5. Nah, selanjutnya kita hitung. 4X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 nilainya sama dengan 4. 6X kuadrat dibagi dengan X pangkat 5. Nah, kalau dibagi, bentuk pangkat itu kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Berarti ini 6X kuadrat dibagi X pangkat 5 itu sama dengan 6/X pangkat 3. Kalau kalian bingung membaginya ya cukup 5 dikurangi dengan 2. Berarti sisa berapa? Sisa 3. Nah, kalau yang ini tetap. Nah, kemudian penyebutnya. X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 berarti 1. 7X pangkat 3 dibagi X pangkat 5 berarti 5 dikurangi 3 berarti masih sisa 2. Nah, yang belakang tetap. Nah, selanjutnya menurut teorema dasar limit di ketakhinggaan tadi bahwa limit X mendekati tak hingga 1/X nilainya sama dengan 0. Pokoknya nanti kalau masih memuat per X itu berarti nilainya sama dengan 0. Berarti nilainya, sekarang kita tentukan nilainya. Nah, berarti ini limit X mendekati tak hingga, jadi 4, berarti kita tulis 4, kemudian 6/X pangkat 3. Nah, karena limit 1/X-nya itu nilainya 0, jadi yang memuat per X itu berarti nilainya semuanya 0. Berarti ini tinggal 4 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi 1 ditambah 0 ditambah 0.
Sehingga nilai limitnya sama dengan 4/1, nilainya sama dengan 4. Berarti nilai limitnya ini itu nilainya adalah 4. Nah, ini cukup mudah. Jadi cukup mudah, pokoknya ada per X itu berarti nilainya 0. Contoh yang kedua. Limit X mendekati tak terhingga 8X ditambah 5 dibagi dengan 2X kuadrat dikurangi 9X, nilainya sama dengan. Nah, kita lihat dulu pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tinggi di sini X-nya berapa? Yang paling tinggi di sini X-nya adalah X pangkat 2. Berarti semuanya ini kita bagi dengan X pangkat 2. Nah, 8X dibagi X pangkat 2 ditambah 5 dibagi X pangkat 2 dibagi 2X kuadrat per X kuadrat dikurangi 9X per X kuadrat. Nah, selanjutnya kita hitung 8X dibagi X pangkat 2 berarti nilainya 8 per X ditambah 5 per X pangkat 2 dibagi 2X kuadrat dibagi X kuadrat berarti tinggal 2 min 9X dibagi X kuadrat berarti 9 per X. Nah, menurut teorema dasar limit tadi, bahwa limit X mendekati tak terhingga 1 per X itu nilainya sama dengan 0. Berarti yang memuat per X itu berarti nilainya sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan. Ini berarti 0 per X. Ini juga 0. Kemudian 0 ditambah 0 dibagi 2 dikurangi 0. Berarti nilainya sama dengan 0 per 2. 0 dibagi bilangan. Berarti nilainya sama dengan 0. Sehingga nilai limit ini itu nilainya sama dengan 0. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Limit X mendekati tak terhingga 2 min 3X per X ditambah 4 pangkat 3 nilainya sama dengan. Nah, kita lihat di sini soalnya. Jadi yang perlu kita lihat itu hanya yang ada X-nya. Jadi yang pembilangnya di sini yang ada X-nya berarti min 3X. Berarti pembilangnya di sini adalah min 3X. Penyebutnya di sini yang ada X-nya adalah X. Berarti penyebutnya adalah X. Sehingga soalnya ini bisa kita tulis, jadi bisa kita sederhanakan. Ini gimana ya? Ini tidak ada dalam kamusnya, jadi ini cara kita saja supaya memudahkan, jadi tidak perlu menghitung yang 2 pangkat 3 karena nanti juga tidak berguna. Jadi ini sebenarnya di coretan kamu saja. Jadi di coretan kamu berarti yang atas pembilangnya itu tinggal min 3X, yang bawah tinggal X. Karena yang tidak ada X-nya nanti tidak berpengaruh. Yang kita gunakan itu adalah yang pangkat yang paling tinggi, pangkat tertingginya. Berarti di sini pembilangnya min 3X, penyebutnya adalah X. Berarti min 3X dibagi dengan X. Berarti nilainya adalah min 3 pangkat 3. Nah, min 3 pangkat 3 itu nilainya adalah min 27. Jadi limitnya ini tidak berguna karena limit X mendekati tak terhingga min 3 itu nilainya juga tetap min 3. Nah, kalau lupa bisa dipelajari lagi materi yang kelas 11 kemarin tentang limit. Nah, sehingga nilai limitnya itu sama dengan negatif 27. Nah, contoh yang keempat, limit X mendekati tak terhingga 7 min X kuadrat ditambah dengan 4X kuadrat min 3 dibagi dengan 2X kuadrat min 7 kali 5 plus X kuadrat. Nah, ini hampir sama seperti contoh yang ketiga. Jadi yang kita perhatikan itu cukup yang ada X-nya. Yang ada X-nya dan pangkatnya paling tinggi. Nah, seperti ini berarti di sini pembilangnya itu adalah yang kita gunakan karena di sini tandanya ditambah, berarti yang depan ini yang kita gunakan adalah negatif X kuadrat. Ditambah dengan yang belakang berarti 4X kuadrat. Negatif X kuadrat ditambah dengan 4X kuadrat berarti nilainya 3X kuadrat. Nah, penyebutnya sekarang. Penyebutnya berarti yang ada X-nya ini 2X kuadrat. Di sini kali tandanya, berarti 2X kuadrat dikalikan dengan X kuadrat. Nah, yang ini yang tidak ada X-nya nanti tidak ngefek. Jadi tidak usah dihitung. Berarti penyebutnya cukup
2x kuadrat kali x kuadrat. Berarti nilainya adalah 2x pangkat 4. Berarti ini soalnya itu bisa kita tulis limit x mendekati 0, 3x kuadrat dibagi 2x pangkat 4. Nah, sekarang pangkat yang paling tinggi di sini dari 3x kuadrat dibagi 2x pangkat 4 itu pangkat yang paling tinggi adalah x pangkat 4. Berarti semuanya dibagi dengan x pangkat 4. Berarti pembilangnya adalah 3x kuadrat dibagi x pangkat 4 dibagi 2x kuadrat dibagi 2x pangkat 4. Nah, 3x kuadrat dibagi x pangkat 4 nilainya berarti 3 per x kuadrat. 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 berarti sama dengan 2. Yang ada per x-nya berarti nilainya adalah 0. Nah, ini limit x mendekati tak hingga 1 per x nilainya sama dengan 0. Berarti yang ada per x-nya nilainya 0. Berarti ini nilai limitnya adalah 0 per 2 nilainya berarti 0. Jadi 0 dibagi 2 nilainya adalah 0. Maaf, ini salah penulisan. Jadi bukan 2 tetapi di sini nilainya adalah 0. Nah, berarti nilai limit ini itu nilainya adalah 2. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai limit ketakhinggaan fungsi aljabar itu kalian bisa menggunakan strategi ini. Jadi kalau ada limit x mendekati tak terhingga, A1x pangkat n ditambah A2x pangkat n-1 ditambah dan seterusnya sampai AN dibagi dengan B1x pangkat m ditambah B2x pangkat m-1 ditambah dan seterusnya sampai Bm. Itu akan bernilai 0, akan sama dengan 0 untuk n-nya kurang dari m. Jadi kalau pangkat yang paling tinggi dari pembilang itu nilainya kurang dari pangkat yang paling tinggi dari penyebut, maka nilai limitnya sama dengan 0. Jadi kamu lihat pangkat yang paling tinggi. Kalau pangkat yang paling tinggi dari pembilang itu kurang dari pangkat yang paling tinggi dari penyebut, berarti nilai limitnya nanti sama dengan 0. Nah, kalau pangkat tertinggi dari pembilang sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut, maka nilai limitnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi dari pembilang dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi dari penyebut. Misalkan ini, di sini n-nya sama dengan m. Jadi pangkat yang paling tinggi n itu sama dengan m. Berarti nilai limitnya itu sama dengan A1 ini, koefisiennya ini dibagi dengan B1. Itu kalau pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut itu sama. Nah, kemudian akan sama dengan tak terhingga. Jadi nilai limitnya akan sama dengan tak terhingga itu jika pangkat yang tertinggi dari pembilang nilainya lebih dari pangkat yang tertinggi dari penyebut. Jadi kalau pangkat tertinggi dari pembilang nilainya lebih dari pangkat tertinggi dari penyebut, maka nilai limitnya adalah tak terhingga. Nah, tidak usah dihitung, pakai ini bisa. Jadi langsung bisa menentukan, oh nilai limitnya sama dengan 0, oh nilai limitnya sama dengan A1 per B1, atau nilai limitnya sama dengan tak terhingga. Ini bisa kalian gunakan tanpa menghitung atau membagi. Nah, mungkin untuk kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.